Baik, terima kasih ya kepada Ananda karena sudah memberi kesempatan hadir untuk melakukan kegiatan konseling pada hari ini. Bagaimana kabarnya Ananda? Baik Kak, perkenalkan nama saya Harapan Yani, biasanya dipanggil Ani Kak. Saya mahasiswa hukum dari Universitas Andalas Kak. Oke, perkenalkan ya, nama kakak Leisha Azahra, mahasiswa S1 BK Angkatan 2023 Universitas Negeri Padang. Nah, Ani ya panggilannya tadi. Ani bisa manggil kakak Kak Le. Jadi kakak bisa manggil kamu Ani aja ya? Iya. Oke, sebelumnya Ani udah pernah belum ikut kegiatan konseling? Belum Kak. Atau Ani udah pernah dengar apa itu konseling? Dengar udah sih Kak, cuma nggak ngerti aja apa itu konseling Kak. Baik, kakak jelaskan lagi ya. Jadi konseling itu adalah kegiatan pertemuan empat mata yang dimana kita duduk secara berhadapan seperti saat sekarang ini, dimana kakak di sini sebagai seorang konselor dan Ani sebagai klien. Nah, di sini kita akan membahas mengenai apa saja hal-hal yang mengganggu perasaan atau pikiran Ani yang mengganggu kegiatan Ani sehari-hari. Dan tujuan dari kegiatan konseling ini adalah untuk membantu mengatasi hal-hal yang mengganggu perasaan atau pikiran Ani selama ini. Iya Bu. Di sini Ani bisa secara terbuka dan secara sukarela untuk menceritakan apa saja permasalahan atau apa saja hal-hal yang mengganggu pikiran dan perasaan Ani selama ini. Dan di sini Ani tidak perlu takut untuk bercerita karena semua hal yang sudah Ani ceritakan kepada kakak kita sudahi sampai di ruangan ini saja dan tidak akan diberitahu kepada siapapun kecuali atas izin dari Ani sendiri. Apakah bisa Ani? Bisa Kak. Nah, di sini kakak harapkan Ani dapat berperan aktif selama sesi konseling ini ya. Iya Kak. Oke, baik. Hari ini apa yang akan kita bahas? Ani itu ada ini Kak, masalah sama keluarga Kak. Terus? Jadi Ani itu gimana ya Kak? Gimana nih? Ani tuh lagi kesel Kak sama orang tua Ani. Soalnya kayak kan gimana ya Kak? Kan Ani ini anak cewek satu-satunya kan Kak. Nah Ani tuh kayak apa ya, orang tua Ani tuh terlalu strict parent gitu loh Kak sama Ani gitu. Kalau boleh tahu strict parents yang bagaimana tuh nih? Jadi gini Kak, Ani tuh pernah kan Kak, misalnya mau keluar sama teman Ani Kak. Nah Ani tuh kan maksudnya keluarnya siang kok Kak sama teman Ani, tapi tuh dilarang gitu Kak, endingnya kayak nggak jadi gitu kan. Kan misalnya Ani tuh udah janji sama teman Ani kan Kak, kalau nggak jadi tuh Ani nggak enak kan Kak sama teman Ani. Jadi kayak kalau batal janji tuh jadinya ya kayak gitu lah Kak, nggak enak sama teman gitu Kak. Terus bagaimana contoh yang lainnya? Ada juga tuh Kak, kan Ani ini apa ya Kak, Ani tuh mau kuliah di luar Kak, tapi Ani tuh nggak dikasih izin gitu loh Kak sama orang tua Ani, sedangkan abang-abang Ani itu kayak kuliahnya di luar semua. Kan Ani juga pingin gitu loh Kak. Alasannya nggak dibolehin itu tadi apa? Kayak karena Ani anak cewek satu-satunya gitu Kak. Terus kan Kak, Ani tuh Ani tuh sebenarnya tuh ini Kak, ingin ada universitas yang Ani mau Kak gitu. Dan ayah Ani tuh cuma bolehin Ani tuh satu kota sama abang Ani aja. Kalau nggak di situ Ani tuh nggak boleh Kak keluar dari Padang nih Kak. Tuh. Emang abangnya Ani kuliah di mana? Abang Ani tuh kuliahnya di ini Bu, di Jogja kan. Cuma Ani tuh pengen kuliahnya tuh di Bandung Bu. Nah kan maksudnya tuh kan sama-sama, maksud Ani tuh gini loh Bu, sama-sama di Jawa gitu kan Bu. Ya memang beda kota, tapi apa salahnya gitu Bu. Tapi
nggak boleh sama orang tua Ani. Kalau boleh tuh kalau abang Ani di Jogja, Ani juga di Jogja, nggak boleh Ani di Bandung gitu. Emang Ani maunya di mana? Ani tuh pinginnya di Telkom kemarin Bu, tapi kayak orang tua Ani cuma bolehnya itu di kalau nggak sama kayak abang ya sekitarnya di situ lah Bu gitu. Alasan kenapa Ani nggak boleh jauh-jauh dari abang tuh apa? Karena orang tua Ani tuh ngerasa kalau Ani nggak sama abang nanti tuh Ani tuh keluyuran gitu Bu, padahal Ani nggak ada keluyuran pun gitu. Apa Ani udah ada coba komunikasiin soal pilihan Ani ke orang tua Ani? Udah Bu, Ani tuh udah ada ngomong sama orang tua Ani kan Bu, tapi orang tua Ani tuh kayak ngomong gini Bu, kalau nggak kuliahnya di Jogja di Padang, tapi kalau di Padang ini Bu, kalau nggak mau deh di Padang nggak usah kuliah kata orang tua gitu Bu. Lalu bagaimana perasaan Ani tentang orang tua Ani yang nggak bolehin Ani kuliah di kampus yang Ani inginkan? Kecewa lah pasti Bu, kayak Ani dari SMA tuh udah ngincar kali kampus itu, kayak ya walaupun lah itu sekolahnya swasta gitu kan Bu, tapi kayak dari dulu tuh Ani tuh udah pingin gitu loh Bu, karena banyak banget mahasiswa maksudnya tuh banyak kali alumni dari sekolahnya Ani itu Bu kuliahnya di sana gitu Bu, jadi Ani tuh kayak ngerasa termotivasi gitu Bu. Nah dengan kayak gitu kan Ani jadinya apa ya Bu, kecewa gitu loh Bu, jadi kayak apa yang Ani udah buat dari semester, maksudnya dari kelas 1 sampai kelas 3 jadi kayak buat apa gitu kan Bu. Oh, Ani merasa sedih ya karena nggak bisa pergi ke kampus berkuliah di universitas yang Ani inginkan. Iya. Dan harus ngikutin kata orang tua tadi. Iya Bu. Lalu bagaimana perasaan Ani saat ini setelah menjadi mahasiswa di UNAN? Kalau perasaan Ani saat ini kalau boleh jujur Ani happy aja Bu, nggak ada Ani tuh rasanya sedih kan Bu, cuma Ani tuh kayak ngerasa apa ya Bu, kadang tuh kan Ani punya sahabat gitu ya Bu. Nah sahabat Ani tuh kuliahnya di sana gitu Bu, kan Ani jadi ngerasa apa ya Bu, ada iri Ani gitu Bu, kayak dia kuliah di universitas yang Ani impikan gitu, sedangkan Ani di sini kayak Ani happy kok Bu, tapi itu aja Bu salahnya gitu kan. Nah, tadi kan Ani bilang Ani sudah merasa bahagia ya berkuliah di kampus dan jurusan Ani saat ini. Tapi Ani juga masih merasa sedih dan kecewa karena tidak dapat berkuliah di tempat yang Ani inginkan. Nah, apakah hal ini masih mengganggu perasaan Ani? Kalau mengganggu banget sih enggak Bu, kayak gitu, cuma balik lagi kan Bu, sebenarnya tuh permasalahan Ani tuh karena dikekang orang tua ini gitu loh Bu, jadi kayak oke lah Bu kuliah di Bandung mungkin karena rezeki Ani, dan Ani juga happy kok gitu kuliah di Padang Bu. Nah kayak yang Ani nggak suka itu Ani udah nurutin kemauan orang tua kan Bu, tapi ternyata orang tua Ani tuh kayak menganggap Ani tuh kayak masih anak-anak gitu loh Bu, kayak padahal kan Ani udah dewasa lah kan Bu kalau udah kuliah gitu, tapi ya beginilah Bu. Orang tua Ani masih mengkhawatirkan Ani berarti ya? Iya Bu. Nah, berarti untuk tidak berkuliah di kampus yang Ani inginkan bukan sesuatu masalah lagi, bukan? Iya Bu. Nah, lalu akhir-akhir ini apa hal yang mengganggu pikiran dan perasaan Ani? Jadi gini Bu, kan Ani tuh street parents ya Bu, terus Ani tuh adalah Bu lagi dekat sama cowok gitu kan Bu, baru kenal. Nah terus Ani tuh kayak mikirnya gini Bu, Ani udah kuliah, terus abang Ani juga udah kuliah kan Bu. Nah abang Ani tuh waktu seusia Ani tuh udah bawa pacar ke rumah itu kan Bu. Nah sedangkan Ani tuh nggak, berarti Ani mikir kayak oh berarti usia ini Ani nggak boleh punya pacar kan Bu, kayak gitu. Nah tapi waktu itu kan Bu, Ani tuh kayak baru deket lah Bu sama cowok ini gitu Bu.
Tapi eh, orang tua Ani ini tahu Bu, terus orang tua Ani itu marah sama Ani Bu. Nah awalnya Ani mikir kayak oh mungkin marah karena Ani itu nggak kenalin ke orang tua Ani gitu kan Bu. Ternyata Bu waktu Ani bawa ke rumah Bu, yang cowok ini malah dimarah-marahin sama ayah Ani Bu, gitu Bu. Nah, ayah Ani marah yang seperti apa tuh? Marahnya tuh kayak gini Bu, kan kemarin tuh Ani bawa lah kan Bu ke rumah, terus Ani kenalin gitu kan Bu. Terus ayah Ani tuh langsung bilang gini Bu, udah pulang aja kamu, ngapain kamu datang ke rumah anak saya, kayak gitu Bu. Tuh Ani kayak kesal nih sama ayah Ani kan Bu, kayak apalah ayah nih gitu. Nah kalaupun ia nggak suka harusnya ngomongnya baik-baik kan Bu, ini langsung marah-marah nggak jelas gitu Bu. Kira-kira ayah Ani marahnya gara-gara apa tuh? Kalau Ani tuh kan awalnya nggak tahu ya Bu kenapa ayah tuh marah. Terus Ani tanya sama bunda Ani kan Bu, bun apa yang kenapa ayah tuh bisa marah kayak gitu kan Bu. Tuh kata bunda kayak iya ayah tuh nggak suka cara bersikap cowok tuh Bu, katanya kurang sopan gitu Bu. Nah kayak datang-datang tuh pokoknya nggak ramah dia Bu. Padahal kalau bagi Ani tuh ramah-ramah aja kok Bu. Di situasi apa tuh yang ayah Ani nganggep cowok itu tadi nggak ramah? Jadi gini Bu, kan cowok tuh datang Bu. Terus awalnya tuh ayah tuh kayak datang, terus ayah tuh duduk aja Bu, gak ada ngomong apa-apa gitu kan Bu. Duduklah ayah tuh Bu. Tuh Ani pun duduk sama cowok Ani tuh Bu. Terus Ani kenalin lah Bu. Nah tuh cuma waktu itu kata bunda ayah tuh nggak suka sama cowok ini gara-gara dia tuh nggak ada disalaminnya ayah tuh Bu, kayak dia langsung duduk aja gitu. Tuh dia ngobrol sama Ani gitu Bu, nggak ada disapanya ayah gitu. Kalau Ani tuh sebenarnya iya juga kata bunda tuh Bu, cuma kayak Ani tuh kesal kenapa Ani tuh udah besar kenapa harus kayak gitu juga cara ayah tuh Bu. Nah, kamu nanya nih, itu tuh teman cowok Ani atau pacar Ani? Belum pacar lagi, belum, masih teman cowok. Nah, gimana reaksi temen Ani tadi pas diperlakuin kayak gitu sama ayah? Yang pasti kaget dia kan, kayak awalnya kayak sentak gitu dia kak dibilang kayak gitu. Terus akhirnya akhirnya diizin lah Kak Anit gitu kan. Terus Ani chat lah dia, Ani kak bilang kayak maaf ya ayah tuh mungkin lagi emosi gitu kan. Terus apa namanya, dia cuma bilang kayak gini aja Kak, iya mungkin aku emang juga kurang sopan tadi kayak gitu sama ayahmu gitu. Cuma kayak semenjak itu akhirnya dia menjauh dari Ani Kak, jadinya nggak ada di apanya lagi Ani Kak. Tuh Ani tuh dapat kabar dari teman Ani, katanya dia melihat dia dekat sama cewek lain gitu Kak, jadinya. Kejadian yang Ani ceritakan barusan itu udah lama atau baru-baru ini? Kalau kejadian yang ayah marah tuh Bu udah 2 bulan yang lalu kan Bu. Nah cuma Ani tuh baru seminggu yang lalu tahu Bu dia udah deket sama yang lain gitu Bu. Reaksi Ani bagaimana? Ani tuh kayak ngerasa kecewa aja gitu kan Bu, kayak dengan nah, kok tiba-tiba kayak ghosting gitu kan Bu jatuhnya, kayak ya gitulah Bu ngejauhin Ani. Terus Ani ceritalah sama bunda Bu kayak bun yang kemarin tuh Bun gara-gara ayah kemarin dia jauhin Ani, terus dia tuh akhirnya ini Bun dekat dia sama cewek lain gitu Kak. Lalu bagaimana respon dari ayah sama bundanya Ani? Kalau bunda waktu itu kan kak waktu Ani cerita itu bunda itu kayak gini Kak ngomongnya Kak. Kalau respon dari bunda Ani itu bunda tuh ngomong kayak gini, berarti emang belum jodoh kayak gitu, berarti mungkin ayah tuh ada feelingnya nih cowok nggak baik gitu kan Kak. Cuma waktu itu awalnya Ani tuh nggak mau cerita sama ayah loh Kak, kayak nanti ayah marah-marah lagi. Akhirnya rupanya waktu
waktu Ani cerita sama bunda, ya dengar kak, tuh ayah langsung bilang kayak gini kan kak, itulah kamu udah dibilang nggak boleh, jangan dekat-dekat cowok tuh gitu. Nah kan jadi kayak gini. Terus Ani tuh nggak ada mau nangis loh kak, Ani tuh nggak ada nangis gara-gara dia cowok tuh, Ani kayak biasa aja ya kak, kayak ya udahlah gitu kak, emang berarti cowoknya nggak baik gitu kan kak. Cuma itu kemarin tuh nangis kak gara-gara dimarahin sama ayah tuh kak, kayak apa ya tuh kayak gitu, mana kayak orang udah tahu kayak gini dimarah-marahin juga gitu kan bisa nasihatinnya baik-baik gitu. Nah, jadi apa yang sudah dikatakan oleh orang tua Ani itu ada benarnya. Nah, cuma Ani merasa kecewa karena tanggapan dan respon dari orang tua Ani tidak sesuai dengan yang Ani inginkan. Benar begitu? Benar bu. Untuk sekarang, bagaimana hubungan Ani dengan orang tua Ani? Kalau sekarang tuh bu, gimana ya bu? Gimana nih? Susah nih jelasinnya tuh bu. Gimana tuh? Ani tuh bu kayak Ani tuh ngerasa terkekang gitu bu, sama apa yang orang tua Ani tuh lakuin bu. Nah Ani tuh bu, orang tua Ani tuh kayak gimana ya bu, kayak Ani tuh kan kuliah, tapi Ani tuh dibilang kayak udah selesai kelas tuh langsung pulang gitu bu. Padahal kadang kan bu kita pingin gitu bu pergi kayak jalan sama teman gitu atau kayak gimana, cuma kayak suka kali gitu bu dipastiin udah sampai belum di rumah atau kayak gimana. Nah kalau apa nanti bu ditelepon gitu bu, Ani tuh jadi ngerasa kayak nggak bebas gitu bu. Padahal Ani tuh ada kadang mau kayak ke kafe lah sama teman, Ani pingin ke taplau lah bu sama teman, cuma jadinya karena apa ya bu, respon orang tua Ani kayak gitu tuh ke Ani jadi kayak susah jadi bu dapat teman gitu. Ada teman Ani tuh bu, cuma jadi itu pernah gini bu, Ani tuh kayak mana ya bu, kami tuh ada ngumpul bu di rumah Ani gitu bu, ngumpul. Terus orang tua Ani tuh kayak gimana ya bu, susah nih jelasinnya tuh bu. Ya terus nih Kayak apa ya bu, kan kami ngumpul dulu di rumah Ani gitu bu. Terus kemarin tuh orang tua Ani tuh bilang gini bu, udah di rumah aja kan ngumpul gitu kan bu. Terus kawan Ani tuh jadi nggak enakan gitu bu sama Ani, jadi nggak leluasa gitu bu sama Ani. Terus pernah lah bu waktu itu kami tuh lagi izin lah Ani sama ayah gitu bu, alasannya kerja kelompok gitu, dan kerja kelompoknya tuh di perpus. Ani bilang bu, akhirnya dibolehin lah kan bu, walaupun Ani akhirnya nggak ke perpus ya bu. Cuma waktu itu bu Ani tuh sadar bu, kan Ani ini punya teman bu. Nah Ani tuh merasa awalnya tuh Ani tuh dekat gitu bu sama mereka, cuma ternyata waktu itu Ani ngerasa kayak oh ternyata apa bu, Ani tuh ternyata tuh nggak deket bu sama mereka ternyata. Kenapa kalau bisa begitu? Karena gini bu, pernah waktu itu ya bu, kami tuh cerita gitu lah bu kan, cerita. Terus Ani itu bilang gini bu, iya kan kayak mereka tuh ada ngebahas sesuatu bu. Terus Ani bilang, hah apa tuh katanya kan. Terus mereka kayak gini bu, itu lah bu nggak tahu katanya kayak gitu kan bu. Tuh diulang lah lagi ceritanya bu. Atau bahkan pernah ada bu, kawan Ani itu kayak curhat mungkin ke mereka bu suatu hal, terus mereka bahas itu lagi bu. Jadi Ani tuh sering kali kayak gitu bu, yang bikin Ani akhirnya tuh kayak kalau mereka ngebahas hal yang Ani nggak tahu atau mereka nggak pernah cerita ke Ani, akhirnya Ani tuh jadi milih diam gitu bu. Jadi Ani tuh merasa kayak oh ternyata hubungan Ani sama mereka tuh Ani jadinya nggak sekenal itu bu, karena teman-teman Ani ngumpul kan bu, mereka cerita, nah Ani nggak ada di situ bu.
Tapi kayak di satu sisi mereka tuh dia nganggap Ani teman, tapi gara-gara itu hubungan jadi Ani tuh nggak ikut-ikut mereka ngumpul, Ani nggak tahu cerita mereka, jadi akhirnya Ani tuh kayak gitu lah Bu. Aku harus nanya bagaimana nih? Emang bagaimana respon ayah Ani kalau misalnya Ani minta izin keluar rumah? Gimana? Emang bagaimana respon ayah Ani itu kalau Ani minta izin main sama temen? Emang bagaimana respon ayah Ani kalau misalnya Ani minta izin untuk main keluar rumah? Kayak ayah tuh ngomong gini Bu, kamu tuh janganlah main-main keluar rumah tuh, kamu tuh anak perempuan nanti begini begitu gitu kan Bu. Akhirnya tuh nggak boleh Bu. Padahal Ani bilang gini, Ani tuh kadang ya kalau sama bunda misalnya Bu, misal ayah lagi nggak di rumah gitu Bu, keluar kota, Ani izin sama bunda Bu, kayak Bun, Ani kesini, Ani perginya sama teman-temannya ini aja gitu Bu. Nah bunda tuh izinin ya Bu, yang penting Ani jelas nanti pulangnya jam segini, kalau ada kendala kabarin gitu Bu. Tapi kalau ayah itu kayak kadang tuh apa ya Bu, nganggap Ani tuh kayak anak kecil aja gitu Bu. Nah, bener-bener kayak Ani tuh nggak dewasa gitu kan Bu. Padahal Ani tuh merasa kayak apa salahnya gitu Bu, karena Ani tuh udah besar gitu Bu. Tapi ayah Ani tuh kayak masih memperlakukan Ani tuh kayak anak SMP gitu Bu. Nah, kayak Ani tuh nggak ngerti apa-apa gitu Bu. Nah, kan padahal Ani udah bisa jaga diri gitu. Apa udah ada Ani coba untuk komunikasiin gimana perasaan Ani ke orang tua Ani? Udah Bu, Ani udah pernah coba ngomong sama ayah kayak, ayah Ani tuh udah besar loh ya, masa Ani nggak boleh juga diizinin gitu kan. Sedangkan teman-teman Ani tuh bisa-bisa aja kok jaga diri gitu kan Bu. Tapi gitulah ayah tuh kayak nggak mau juga dia ngasih izin Ani begitu Bu. Karena ada kejadian yang bikin Ani tidak diperbolehkan. Sebelumnya apa ada kejadian yang bikin Ani nggak dibolehin pergi-pergi gitu sama orang tua Ani? Pernah sih Bu. Apa tuh? Jadi waktu itu Ani tuh ini Bu, kami tuh Ani sama teman Ani lah kan Bu, waktu itu izin sama ayah kayak ayah Ani mau pergi ya latihan ya. Itu Ani ikut ini Bu, ikut latihan lomba padus Bu. Itu Ani izin lah sama ayah kan Bu. Nah cuma waktu itu Bu, ternyata kawan Ani sakit Bu, ada kawan padus Ani yang sakit. Terus kami ini udah janjian Bu sama-sama dari latihan padus tuh langsung pergi ke rumah sakit gitu Bu. Nah kan Mas itu rencananya tuh pas di sana Bu, mendadak gitu kan Bu. Akhirnya pergi lah Bu kami. Cuma pas di jalan ternyata kawan Ani ini yang bawain Ani apa ya Bu, dibecandain gitu lah Bu sama teman Ani yang lain, kayak bercanda-bercanda gitu Bu. Nah akhirnya karena bercanda-bercanda itu Bu, tersenggol lah Bu motor tuh Bu, jatuh akhirnya. Nah jatuh tuh ayah nggak ngomong sama ayah Bu, nggak ngomong tuh ayah tuh jadinya kayak pas tahu ayah tuh marah Bu. Pertama tuh yang ayah marah tuh ngapa nggak ngasih tahu kalau mau pergi jenguk, kan bisa ya antar gitu. Yang kedua gara-gara bercanda-bercanda tuh akhirnya jatuh gitu Bu. Nah yang nampak Ani jatuh tuh Om Ani sendiri Bu gitu. Ada Om Ani tuh kebetulan lewat Bu di jalan tuh, nampak sama Om Ani tuh Bu. Tuh akhirnya dibilang sama Om Ani kalau Ani tuh naik Honda sama teman-teman tapi bercanda-bercanda Bu. Padahal kami tuh gak ada bercanda Bu, kayak teman Ani tuh aja gitu. Dari Ani sendiri udah ada belum ngejelasin ke ayah kalau gimana kejadian aslinya? Udah Bu, tapi mungkin ayah tuh ngira Ani tuh takut bohong atau gimana gitu Bu. Jadi ayah tuh cuma dengar dari Om Ani aja Bu, kayak ceritanya tuh dengarnya dari Om Ani aja, dari Ani tuh enggak gitu Bu. Lalu apakah permasalahan tadi itu sampai sekarang masih diungkit oleh orang tua Ani? Enggak kok Bu, enggak ada dibahas lagi Bu. Cuma kayak mungkin dari situ akhirnya terbiasalah ayah tuh Bu, kayak kalau Ani
mau jalan sama temen tuh kayak nggak boleh gitu. Jadi Ani merasa kesusahan ya untuk bisa berkumpul bersama teman-teman Ani karena permasalahan yang sudah Ani alami sebelumnya. Iya Bu. Nah, lalu apakah Ani sudah mencoba minta bantuan kepada Bunda Ani untuk membicarakan hal itu kepada ayah Ani? Belum Bu. Sebaiknya menurut Ibu ya, Ani coba untuk mengkomunikasikan hal ini kepada Bunda Ani. Ani minta bantuan kepada Bunda untuk agar Bunda bisa membicarakan tentang permasalahan ini kepada ayah Ani. Iya Bu. Tapi menurut Ibu berhasil nggak Bu kalau Ani ngelakuin itu? Nah, menurut Ibu hal ini efektif ya, karena nantinya mungkin Bunda Ani bisa berkomunikasi dengan kepala dingin bersama ayah Ani. Jadi, nah di situ ayah Ani bisa mengerti bagaimana keadaan Ani saat ini. Dan mungkin kedepannya Ani tidak akan terlalu dikekang lagi seperti saat sekarang ini. Kalau Ani boleh tahu, Ibu pernah nggak Bu ngerasain apa yang Ani rasain? Nah, kalau Ibu sendiri itu juga pernah dulu begitu dikekang sama orang tua Ibu waktu Ibu SMP. Nah, dulu tuh Ibu emang dilarang banget berteman sama anak-anak cowok. Mau pergi keluar aja Ibu dulu karena saking dilarangnya ya, nggak boleh pergi-pergi main sama teman-teman Ibu karena takut, karena orang tua Ibu tuh takut Ibu salah pergaulan karena masih SMP, masih labil gitu kan. Nah, jadi dulu Ibu sampai bohong-bohong kayak gitu. Nah, terus Ibu coba komunikasiin lagi ke orang tua Ibu kan, kalau Ibu tuh keluar ya jelas tempat mainnya nggak main-main sama cowok kok, nggak akan bohong-bohong. Terus akhirnya ya awalnya Ibu tuh ngomonginnya ke ini, ke ibunya Ibu. Nah, nanti dari Ibu juga ini cerita pula ke ayah Ibu. Akhirnya orang tua Ibu mengerti bagaimana keadaan anaknya yang masih remaja tadi gitu. Oke Bu. Nah, berarti Ani sudah yakin ya dengan berbicara sama Bunda itu adalah merupakan hal yang efektif untuk Ani coba. Nah, jadi karena keterbatasan waktu kita, nah dari selama sesi konseling ini, pemahaman baru apa yang Ani dapatkan? Selama sesi ini Bu, Ani jadi tahu Bu, kayaknya apa yang orang tua Ani lakuin ke Ani itu tuh kayaknya emang ada maksud yang baik gitu Bu untuk Ani sendiri, demi kebaikan Ani juga ke depannya gitu Bu. Understanding? Perasaan, Bagaimana perasaan Ani selama sesi konseling ini? bagaimana perasaan dia itu? Lalu bagaimana perasaan Ani selama sesi konseling ini? Perasaan Ani tentunya jadi sedikit lega lah Bu, kayak yang awalnya Ani tuh jujur Bu nggak tahu cerita ke siapa gitu Bu, tapi setelah ini Ani bisa ngomong, Ani bisa nyampein apa yang Ani rasakan, tentunya Ani jadi apa ya Bu, lega gitu Bu, walaupun memang kan masalah juga belum terselesaikan gitu Bu, tapi dengan Ani ngomong sama Ibu kayaknya ada hal-hal yang sebelumnya Ani rasa kayaknya buruk, jadi Ani bisa pandang ini jadi positif aja sih Bu, jadi Ani yang lega selama sesi. Alhamdulillah ya. Nah, untuk kedepannya apa tindakan yang akan Ani lakukan? Karena tadi Ani kayaknya bakal coba yang Ani apa tadi tuh Bu, yang kayak ngomong sama Bunda gitu. Ya Ani bisa ngomong sama Bunda buat ngomongin ini ke ayah gitu sih Bu. Oke, bagus ya Ani. Nah, pengakhiran Ibu doakan apa? Ibu doakan. Nah, Ibu yakin? Ibu yakin? Penguatan dulu kasih anak nih ha. Ya, penguatan kayak mana penguatan tuh? Bagus Ani, Ani sudah apa yang Ani Akan Ani lakukan itu memang merupakan hal yang sangat baik. Pasti Oh iya. penguatan jadi dek Sabar, itu baru aku masukkan. Nah, Ibu harapkan
Ibu yakin dan ibu berdoa. Ibu yakin dan percaya nggak sih Bu? Ya pokoknya itu kayak kita berdoa supaya kamu bisa melakukan tindakan yang kamu mau tuh Tuhan. Itulah mulu penguatan. Berarti apa kontrak? Berarti di sesi berikutnya ibu harap Ani sudah Lakukan meminta bantuan kepada Bunda mengenai hal tersebut. Baru ibu harap baru doakan tuh. Oh iya. Oke, sekarang aku bilang penguatan dulu. Cie, 2, 3. Oke, bagus sekali ya Ani. Ani sudah mau mencoba untuk mengkomunikasikan hal ini kepada Bunda Ani. Apa tadi sudah tuh? Kontrak tuh pucuknya di sesi berikut. Iya, di sesi berikutnya ibu harap Ani sudah melakukan apa yang Ani sampaikan tadi. Oke. Nah, ibu harapkan di sesi kita berikutnya Ani sudah melakukan apa tindakan yang sudah Ani bicarakan sebelumnya. Nah, dan ibu doakan apa yang akan apa yang akan Ani lakukan dapat berjalan dengan lancar. Please lah. Iya. Gitu. Dapat berjalan dengan lancar. Baru sudah tuh ibu sudahi sesi konseling kita hari ini. Ya gitu. Iya. Ya gitu lah. Belum. Lanjut ke tadi kontrak udah nggak? Kontrak belum. Ya. Nah, ibu harapkan di sesi kita berikutnya Ani sudah melakukan tindakan yang sudah seperti Ani bicarakan sebelumnya. Nah, ibu doakan apa yang ingin Ani lakukan dapat berjalan dengan lancar. Nah, ibu sudahi lagi nak. Ibu sudahi sesi konseling kita hari ini. Perjanjian bertemu kontrak berikutnya. Oh iya, itu dulu ya. Doa tadi aku udah sebut doa. Udah lah, biar aja lah, lanjutin lah. Nah, doa kan tadi aku udah. Terus, nah kira-kira kapan nih kita bisa lanjut ke sesi konseling berikutnya? Bagaimana kalau minggu depan Bu? Oke, minggu depan di hari yang sama dan jam yang sama ya nih? Iya Bu. Oke, baiklah. Kalau begitu, ibu akhiri sesi konseling kita pada hari ini. Bu ucapkan terima kasih.